Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar di hari ini? Baik semua? Baik, Bu. Ada yang nggak hadir mungkin hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Yuk, kita hari ini mau belajar matematika. Kita semangat ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang apa kabarnya hari ini, jawabnya dahsyat, luar biasa, mantap. Bisa semua? Bisa, Bu. Oke, kita coba. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, mantap. Iya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang metode grafik, terus eliminasi dan substitusi. Nah, hari ini di penghujung materi SPLDV ini kita akan bahas tentang metode gabungan. Nah, di metode gabungan ini sebelumnya Ibu mau nanya dulu untuk anak-anak Ibu, ya. Pertanyaan yang pertama, ada nggak yang masih ingat materi sebelumnya? Tadi kita udah bilang eliminasi, substitusi, dan grafik. Nah, Ibu mau nanya dulu, kalau eliminasi itu gimana? Ada yang ingat? Kita kan disamakan dulu. Dinamakan salah satu variabel. Disamakan persamaannya biar dapat satu variabel. Nah, iya, menghilangkan salah satu variabel dengan cara ditambah atau dikurang. Kemudian substitusi bagaimana? Memasukkan nilai variabel yang diketahui untuk dapat nilai variabel yang lain. Nah, kemudian Ibu mau nanya nih, kita bantu teman kita. Dia mau nanya sama kalian, pernah nggak kalian jalan-jalan ke mall? Pernah. Nah, di mall pernah nggak kalian beli sekumpulan barang yang terdiri dari dua jenis? Misalnya dalam satu paket ada celana sama baju, kemudian ada yang beli makanan dan minum, pernah? Nah, siapa yang sering hanya ingat total harga dari barang yang dibeli? Yang diingat cuma harga baju sama celana, harga satu paketnya 50.000, nggak tahu yang mana berapa harga baju, berapa harga celana, sering gitu? Nah, kira-kira gimana cara kalian untuk mengetahui harga masing-masing barang yang dibeli? Oh, dikira-kira aja, diperkira-kirakan. Nah, hari ini kita akan belajar di SPLDV itu ternyata bisa kita temukan solusinya. Jadi, hari ini Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu menentukan penyelesaian dari SPLDV dengan metode gabungan. Kemudian Ibu harapkan anak-anak Ibu juga mampu memodelkan dan menyelesaikan model matematika dari permasalahan kontekstual. Ya, nah mungkin kalian bertanya-tanya. Tadi kan udah Ibu bilang, ini bisa pembelajaran kita hari ini bisa membantu kita untuk menemukan harga satu barang. Nah, tapi selain itu, ini dia manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu perencanaan keuangan. Nanti di kehidupan kalian sehari-hari ketika dikasih orang tua uang, kalian bisa bagikan untuk membeli apa gitu. Nah, selanjutnya memprediksi keuntungan bisnis. Siapa di sini yang mau jadi pebisnis? Ada? Ada, Bu. Nah, nanti kalian bisa menggunakan SPLDV ini untuk keuntungan bisnis kalian. Kemudian mengidentifikasi toko paling murah. Misalnya di toko A dan toko B menjual dua paket yang berbeda harga tapi isinya sama. Nah, kalian bisa memperkirakan mau membeli barang di toko yang mana. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan videonya. Boleh ya kita nonton sama-sama? Kita sering dihadapkan pada situasi yang melibatkan perhitungan dua hal sekaligus. Misalnya, harga dua barang berbeda. Nah, untuk menemukan harga masing-masing barang, kita bisa menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yuk kita lihat bagaimana Amel menghadapi situasi seperti ini dalam kesehariannya. Liburan telah usai, dan besok Amel akan kembali masuk sekolah. Pagi itu, ibu sudah memberi Amel uang agar dia bisa membeli perlengkapan sekolahnya. Mel, ibu sudah letakkan uang 50.000 di meja makan ya. Gunakan untuk beli buku dan dessert buat sekolah besok. Terima kasih Bu, aku akan ketemu ibu nanti sore. Iya, hati-hati ya. Jangan kasih sedikit uang dulu kalau masih ada sisa. Siap Bu, aku akan belanja secukupnya saja. Sore harinya, Amel pergi bermain ke taman dan bertemu dua teman sekolahnya, Amel dan Sonia. Teman-teman, kalian udah beli buku dan buku buat sekolah besok belum? Aku sudah, Mel. Kemarin sore, ibu ke Gramedia dan beli 6 buku dan 3 pulpen. Kata ibu, total harganya 39.000. Aku juga sudah, Mel. Minggu lalu, aku dan ayah ke Gramedia beli 4 buku dan 4 pulpen. Totalnya 32.000. Oh begitu. Kalau gitu, aku mau beli Gramedia juga deh. Aku baru 5 buku dan 5 pulpen saja. Aku cuma beli 5 buku dan 5 pulpen. Tadi pagi, ibu sudah memberi uang 50.000. Uangku cukup kan? Tadi kata ibu, uangnya sisihkan
video tadi ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, Ibu jelaskan kalau video ini merupakan salah satu video pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai masalah kontekstual yang terkait SPLDV. Nah, di video ini tadi kan si Amir bingung, dia ingin membeli buku dan pulpen. Nah, dari situ dia akan belajar menggunakan SPLDV itu untuk menemukan persatuan barang yang dia beli dari harga yang diketahuinya dari teman-temannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar juga gimana di SPLDV itu menggunakan substitusi dan eliminasi dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Oke? Ya, sebelum kita memulai mencari cara pengerjaan SPLDV, Ibu akan membagi kelompok. Yang pertama ada kelompok 1, Jessica, Fasya, Lucia. Kemudian ada Vero, Astri, dan Dija, kelompok 2. Kemudian ada Andini, Leni, dan Meiti, kelompok 3. Ada Hebi, Dwi, dan Ivan, kelompok 4 ya. Nah, dalam kelompok kita akan bekerja sama dalam satu game. Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Sorry. Oh, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Nah, boleh dilihat dulu LKPD-nya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di LKPD? Nah, hari ini kita akan bermain permainan jual beli SPLDV. Nah, di LKPD-nya setelah kalian perhatikan, silahkan ke depan satu orang perwakilan. Yuk, ke depan. Perwakilan setiap kelompok satu orang boleh ke depan. Nah, silahkan kalian pilih dari 4 snack ini. Oke, kemudian ini uangnya. Nah, yuk silahkan duduk. Sekarang kita lihat petunjuk LKPD-nya. Oke. Nah, ini baru sudah kita lakukan. Setiap kelompok akan berperan sebagai penjual dan pembeli, ya. Kemudian, saat berperan sebagai penjual, kalian mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk menjual 2 snack yang dipilih. Barusan setiap kelompok udah memilih snacknya kan? Udah. Nah, sekarang kalian kan sebagai penjual, silahkan kalian tempelkan kombinasi snack yang kalian jual di bagian etalase. Udah nampak semua di etalase? Kemudian kalian berikan harga untuk 2 kombinasi snack yang telah dibuat. Ini dia. Boleh dilihat? Silahkan. Silahkan ditempel ya. Ke sana. Ini rulesnya. Oke. Kalian bisa? Bisa. Enggak rapat juga boleh. Muat. Enggak apa-apa, Bu, biar cantik, Bu. Oke. Bisa. Iya, satu lagi. Udah pasti. Oke, silahkan ditempel semuanya. Kelompok 1 bisa? Jusnya? DM buat berapa? Ada jusnya? Tentukan harganya, jangan lupa. Kalian sudah? Jangan lupa ya, ditulis di sini berapa koki, jelly, dan harganya. Oh, ini. Paket 1 37. Paket 2. Oke, Ibu lihat udah semuanya ya menempel. Nah, boleh kalian bacakan dulu sama Ibu apa aja sih etalase kalian dari kelompok 1? Kami pakai satunya, Bu, 2 jus, 2 cookie. 2 jus, 2 cookie. 2 cookies. Ya. 26.000. Kelompok, oh ya, kelompok ini berapa ribu? 26.000. 26.000. Paket yang kedua, oh iya, 2 paket ya. Ini berapa? 4 jus, 3 cookies. 3 cookies. Berapa ribu? 47.000. 47.000. Oke. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. 1 milk, 4 wafer. 1 milk ditambah 4 wafer. Iya. Harganya berapa? 28.000, Bu. 38? Iya, Bu. 38.000. Paket kedua? 5 milk, 1 wafer. Berapa ribu? 57.000. 57.000. Oke, kelompok 3. 5 poci, 4 jelly. 37.000, Bu. 3 jelly? 4 jelly, Bu. Oh, 4. 4 jelly harganya 37.000. 37.000. Kemudian 1 poci tambah 2 jelly. Harganya 11.000, Bu.
11.000. Iya, Bu. Oke, kelompok 4 yang terakhir. 2 chip, 2 chip, 3 soda Bu, 3 soda harga 39.000. 39.000. Kemudian 6 chip, 6 chips, tambah 5 soda Bu, 5 soda harganya 81.000. 81.000. Oke. Nah, karena udah terisi semua ya di etalase, selanjutnya kita kembali ke petunjuknya. Tadi kita udah lakukan ini 3 petunjuk. Nah, saat berperan sebagai pembeli, kalian harus membeli etalase kelompok lain. Silahkan kelompok 1 membeli etalase kelompok 3, ini kelompok 1 membeli kelompok 3, kelompok 2 membeli etalase kelompok 4. Yuk, silahkan digunakan uangnya. Yuk. Yuk, cepat ya, Nak, yuk. Kalian ya. Jumpa Bu. Iya, jumpa tengah ya, silakan. Sudah, kalian? Udah? Jangan lupa diberikan juga ya ininya. Iya, jangan lupa KP-nya juga dikasihkan sama kelompok pembelinya. Sudah membeli semuanya? Nah, sekarang coba dilihat di bagian kita selanjutnya. Di petunjuk, kita akan menemukan harga satuan dari snack pada etalase yang kalian beli. Oke, diperhatikan ya KPD-nya. Kita akan mengisi informasi dulu. Yuk, silahkan diisi informasinya yang pertama. Seperti yang ada di PPT kita, dilihat. Tuliskan dari yang kalian beli kelompoknya, kelompok etalasenya. Silakan kalian tuliskan. Oke, silakan. Iya, kalian beli tadi kelompok berapa? 3. Iya, silakan. Itu kelompok 3 ada 5 poci 4 jeli, silakan tuliskan. Ayo. Ayo. Oke, kalian sudah bisa? Nah, karena udah ya semua. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakannya. Yang pertama melakukan pemisalan. Di sini kita samakan aja ya semuanya. Kita misalkan harga 1, misalnya kelompok 1, harga 1 jus, kemudian cookies itu kita misalkan X untuk jus, cookies untuk Y. Silahkan dituliskan masing-masing apa nama snack yang di etalase yang kalian beli. Silahkan. Nanti ini ya, X-nya poci, X, ini Y. Bisa? Oke, kita lanjut. Setelah kita lakukan pemisalan, yuk kita akan membuat model matematikanya. Misalnya dari paket 1 kelompok 1 tadi dapat apa? Berapa pocinya? 5 poci, 4 jeli. Berarti ini jadi 5X ditambah 4Y. 4Y. Ya, lanjut. Untuk kelompok lain juga gitu ya. Dimisalkan dia. Menggunakan X dan Y tadi dimasukkan ke persamaannya. Tentukan persamaan 1 dan persamaan 2. Bisa? Jangan lupa tulis harganya, Nak. Nah, lanjut kita ke bagian 3, menyelesaikan SPLBP dengan metode gabungan. Nah, di sini Ibu udah buat pemandunya. Kalian tinggal mengisi titik-titiknya, kalian sesuaikan. Kita kan udah belajar eliminasi dan substitusi. Kerjakan dulu bagian eliminasinya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita udah mengerjakan eliminasi. Silahkan dimasukkan dulu persamaan yang udah kalian temukan. Ya, oke. Kemudian dikali berapa agar nanti bisa dieliminasi? Kenapa? Kalian bisa, Nak? Bisa, Bu. Kalian bisa? Oke, udah yang sudah selesai? Jadi ini satu.
Ya, dikurangi 12 berapa? 39 kurang 12 berapa? 39 dikurang 12.000? Ya, pas kok. 39 dikurang 12.000 berapa? 26.000. Iya. 27.000 dibagi 3? 9? Iya. Udah dapat kan nilai-nya? 27.000. Nah, dibagi 3? Sudah? Oke, silahkan dilihat lagi LKPD-nya, juga udah ditulis nama kelompoknya tadi. Sudah, Bu. Ya, kita kumpulkan ya sama kertas LKPD-nya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita mau satu kelompok dulu mempresentasikan hasilnya dulu. Yuk, silahkan kelompok Jessica Fasya Lucia. Silahkan kalian presentasikan dulu hasil LKPD kalian. Apa yang kalian dapatkan dari LKPD tadi? Silahkan. Tadi kami kan membeli Kalian tadi menjual apa? kan tadi kami menjual 2 jus sama 2 cookies dengan harga 26.000, kemudian 4 jus ditambah 3 cookies itu 47.000. Oke. Nah, selanjutnya tadi yang beli kelompok siapa ini? Kelompok Andini. Andini. Silahkan Andini, kalian jelaskan gimana kalian mendapatkan harga yang ditentukan oleh kelompok Jessica. Silahkan. Reni yang ke depan. Hebat. Nah, jadi kan Bu, yang kami beli itu ada 2 jus dan 2 cookies. Jadi harganya semua itu 26.000. Kemudian paket yang kedua yaitu 4 jus dan 3 cookies. Nah, harganya itu 47.000. Kemudian seperti yang Ibu bilang tadi, itu kita misalkan X itu adalah harga jus dan Y adalah harga cookies. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk model matematika sistem persamaan linear. Jadi dia menjadi 2X 2Y sama dengan 26.000 untuk persamaan 1. Kemudian 4X sama 3Y sama dengan 47.000 untuk persamaan kedua. Kemudian untuk mencari jawabannya itu, pertama kita menggunakan metode eliminasi. Nah, yang kedua menggunakan metode substitusi. Nah, jadi dapat jawabannya bahwa harga 1 jus itu adalah 8.000 dan harga 1 cookies itu 5.000. Oke, terima kasih. Ini dia. Kalian dapat ini. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Boleh dilihat di Ayo Menyimpulkan di paling bawah. Kalian udah menemukan harga setiap snack? Sudah, Bu. Boleh dikasih tahu sama Ibu? Boleh, Bu. Berarti ini Ibu buat di sini aja ya. Iya, Bu. Harga jus berapa? 8.000, Bu. 8.000. Kemudian cookies 5.000, Bu. 5.000. Kemudian harga milk. Ayo, siapa tadi yang membeli milk? Siapa? Milk siapa milk? Milknya berapa? Siapa cucu? Ini, Bu. Susunya 10.000. Susunya 10.000. Wafer 7.000. 7.000. Kemudian poci Mochi 5.000. 5.000. Jelly 3.000. Oke, yang dapat yang chip berapa? 6.000. Kemudian soda 9.000. Nah, oke. Karena kita udah dapatkan harga setiap barangnya, ya. Inilah tadi yang kalian misalkan jus tadi X, cookies Y, kemudian milk X, wafer Y, itulah seterusnya sampai soda juga. Kemudian kita lihat tadi SPLDV ini terdiri dari 2 persamaan. Nah, di sini dalam SPLDV ini ada 2 persamaan linear yang dengan 2 variabelnya. Nah, variabelnya itu tadi hanya 2 kan? Ada si X dan si Y. Nah, kemudian SPLDV ini bisa kita selesaikan kalau dia 2 persamaannya gini tadi, kita misalkan dia langsung dengan 2 variabel, kemudian kita kerjakan dengan eliminasi dan substitusi. Nah, solusinya yaitu si X dan Y. Itulah tadi jus, cookies, milk, wafer gitu. Nah, yuk. Kalau udah selesai, ini dia kesimpulannya ya. Kalau eliminasi tadi menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dengan cara menambahkan atau mengurangkan 2 persamaan. Kemudian kalian juga sudah melakukan substitusi dari nilai variabel yang kalian temukan di eliminasi, kalian masukkan nilainya
untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Oke. Yuk, kita mau latihan individu. Silahkan dikerjakan latihan individunya. Ini Ibu kasihkan kertas untuk mengerjakannya. Bisa ya? Silahkan dikerjakan latihan individunya, dikerjakan masing-masing ya. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Kita simpulkan bersama. Ya, Bu. Materi yang udah kita pelajari yaitu SPLDV dengan metode gabungan. Nah, di mana metode gabungan itu ada apa aja? Eliminasi, substitusi. Ya, masalah kontekstual yang sehari-hari bisa kita selesaikan dengan cara SPLDV dengan metode gabungan ini. Kemudian, tadi kita udah tahu kalau SPLDV ini kita bisa gunakan untuk mencari harga barang. Kemudian perhitungan umur juga bisa. Selanjutnya, tanpa kita sadari juga dengan mempelajari SPLDV ini tadi, kita tahu kalau matematika itu bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita secara sistematis. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Satu. Ya. Ada yang ngantuk nomor 4? Ipan ngantuk? Oh, nomor 1 ya? Oke, mantap. Semangatnya bagus semuanya. Yuk. Nah, karena udah selesai semuanya pembelajaran kita hari ini, kita beri apresiasi untuk diri kita. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bab baru yaitu tentang bangun ruang. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah. Kemudian pembelajaran kita hari ini juga diulang-ulang karena akan masuk ke ujian akhir kita, ya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat untuk anak-anak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih.